warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bunda hari ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, hari ini kita akan memasuki tema 4, yaitu pembelajaran subtema 1, pembelajaran 1. Bunda harap anak-anak dapat memahaminya dengan baik ya. Darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Secara keseluruhan, komponen darah manusia terdiri atas 4 macam: plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Semua komponen memiliki tugas dan fungsinya masing-masing yang mendukung kerja darah dalam tubuh. Mengalirnya darah di dalam tubuh. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Sistem peredaran darah kecil dapat dilihat dari alur diagram berikut. Bilik kanan, arteri pulmonalis ke paru-paru menuju jantung, yaitu vena pulmonalis, akhirnya ke serambi kiri. Sedangkan sistem peredaran darah besar, yaitu darah yang banyak mengandung oksigen, mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru, melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya, terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Sistem peredaran darah besar dapat dilihat pada diagram alur berikut. Bilik kiri ke arteri besar atau aorta, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh, ke jantung melalui vena, akhirnya ke serambi kanan. Ada peran masing-masing dari organ peredaran darah pada manusia. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Memompa dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian. Jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Terletak di dalam rongga dada sebelah kiri, berukuran kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas otot-otot yang kuat, yang disebut dengan miokardium. Jantung memiliki 4 ruang: serambi kanan dan kiri, bilik kanan dan kiri. Pada jantung terdapat katup jantung yang memiliki fungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Dapat dilihat pada gambar berikut. Pembuluh darah mempunyai 2 jenis, yaitu pembuluh nadi atau disebut arteri, kedua pembuluh balik atau disebut vena. Pembuluh nadi membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh.
memiliki lapisan otot tebal di dindingnya, dan tidak memerlukan katup karena tekanan dari jantung membuat darah mengalir melalui satu arah. Sedangkan pembuluh balik atau vena membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Berdinding lebih tipis karena lapisan ototnya lebih tipis. Memiliki katup satu arah. Arteri dan vena bentuknya bercabang-cabang. Ujung cabang disebut dengan pembuluh kapiler. Pembuluh darah memiliki panjang sekitar 160.000 kilometer jika satu ujung ke ujung yang lain dihubungkan. Masya Allah. Paru-paru berperan penting dalam menyuplai oksigen ke dalam darah. Dapat anak-anak lihat pada gambar berikut. Pada di ujung-ujung paru-paru tersebut ada gelembung-gelembung seperti anggur, yaitu alveolus, di mana karbon dioksida keluar dari vena, sedangkan oksigen masuk ke alveolus. Selanjutnya, kita akan memasuki materi tentang pantun. Adakah anak-anak yang pernah mendengar pantun? Baiklah, pantun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bentuk puisi Indonesia yang lama. Pantun yaitu pantun bersajak ABAB. Satu bait terdiri atas 4 baris, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Bunda akan tunjukkan pantun bersajak ABAB. Rambutku lebat, rambutku subur. Ada UR. Tidak dapat dipasang jepitan. AN. Tubuhku sehat, kuucap syukur. UR. Darah mengalir tanpa hambatan. AN. Dapat dilihat UR itu sebagai A, AN itu sebagai B. Maka A, B, A, B. Satu bait terdiri atas 4 baris. Lihat. Satu bait, satu penggalan ini terdapat 4 baris. 1, 2, 3, dan 4. Pantun terdiri atas 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Sampiran adalah kata-kata dalam 2 baris pertama atau baris ke-1 dan kedua di setiap bait. Isi kata-kata dalam 2 baris terakhir atau baris ketiga dan keempat di setiap bait. Contohnya adalah rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. 2 bait ini, 2 baris ini, 1 dan 2 disebut sampiran. Sedangkan tubuhku sehat, kuucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan, yaitu baris ketiga dan keempat disebut dengan isi. Itulah penjelasan dari Bunda, baik tentang sistem peredaran darah pada manusia dan juga pantun. Adapun tugas untuk anak-anak kerjakan di rumah yaitu pada halaman 4, anak-anak akan mencoba untuk menghitung denyut nadi dengan bimbingan dari orang tua. Kemudian hasil dari mencoba anak-anak catat di buku tulis. Penjelasan materi dari Bunda. Bunda harap anak-anak dapat menyimak materi yang Bunda sampaikan dengan baik. Sekian dari Bunda. Bila ada kata yang salah, Bunda mohon maaf.
Kepada Allah Bunda mohon ampun. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.